adik-adik, apa kabar semuanya? Losa Devi dan juga Losa Aping berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah adik-adik, walaupun kita kebaktiannya masih online, tapi kita semua harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu menjaga adik-adik dan menolong adik-adik semua. Nah adik-adik, mari kita masuk ke dalam doa. Tundukkan kepala kita di dalam bait Allah. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami bisa kembali bersama untuk sekolah minggu. Tuhan, pimpin kami supaya kami dapat memuji Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita kalau memuji Tuhan harus semangat ya, Losa Aping ya. Iya pasti. Iya. Nah Losa-Losa di sini penuh sukacita. Losa Aping penuh sukacita enggak? Penuh dong dan juga sangat bergirang. Ya betul. Nah adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita mau gerak-gerak. Kita mau menyanyikan lagu Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam selalu bergirang. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sungguh amat baik karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua adik-adik. Nah sekarang adik-adik tetap bangkit berdiri, tetap masih gerak-gerak, tetap semangat ya. Kita mau menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat menyayangi kita semua. Menyayangi papa, mama, menyayangi kakak, adik. Nah,
adik-adik kita mau menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa adik-adik? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Nah, sekarang kita sama-sama membacakan hukum kasih ya. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk memberikan persembahan ya. Adik-adik, karena kita masih dalam ibadah online, adik-adik boleh menyimpannya dalam amplop. Nanti pada saat kita ketemu, adik-adik bisa membawanya ke sekolah minggu. Dan adik-adik juga bisa memberikannya sekarang dengan menggunakan QR code. Tapi adik-adik harus menambahkan angka 1 pada persembahan itu. Umpamanya adik-adik memberikan 100.000. Di belakang 100.000 adik-adik menggunakan angka 100.001. Nah, kita naikkan pujian persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan pakai untuk sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik udah siap untuk mendengar cerita dari Lause? Nah, adik-adik sekarang udah boleh duduk dengan tenang. Kita mau mendengar cerita dari Lause. Tapi sebelumnya kita naikkan pujian, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita
anak-anak? Wah, kita sudah memuji Tuhan ya. Kita sudah membuat Tuhan menjadi senang lewat puji-pujian yang kita nyanyikan. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause ajak untuk kita berdoa. Mari semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan sudah menolong kami semuanya, sehingga kami bisa sehat sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong supaya kami bisa mendengar dengan baik. Dan ketika kami mendengar dengan baik, kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan, tolonglah kami. Tolong juga Lause Santi yang akan menceritakan firman Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di mana ini? Kenapa tempatnya berbeda? Di mana ya? Waduh, ada di mana ya aku ya? Wah, di mana ini? Oh, wah, itu kan kayu salib. Itu kan ceritanya tentang Tuhan Yesus disalib. Kenapa ya Tuhan Yesus kok disalib? Wah, ada 1, 2, 3. Ada 3 salib. Dan pasti yang di tengah itu adalah Tuhan Yesus seperti yang aku dengar ceritanya. Yang aku ingat. Iya, Tuhan Yesus disalib. Aku baru ingat Tuhan Yesus disalib supaya bisa mengampuni dosaku. Oh, tapi setelah itu kan Tuhan Yesus dikuburkan. Iya, setelah itu Tuhan Yesus dikuburkan. Oh, di mana lagi ini? Oh, kenapa itu? Kenapa menangis? Oh, ibu itu kenapa ya? Waduh, apa dia sedih? Sampai menangisnya seperti itu, pasti dia sedih dia. Sampai dia harus menangis seperti itu. Tapi kenapa? Kenapa dia menangis? Oh iya, sepertinya itu Ibu Maria Magdalena yang bertemu dengan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus hidup. Wah, dia sedih menangisi Tuhan Yesus yang tidak ada di kuburnya. Tapi ternyata Tuhan Yesus yang tidak ada itu sudah hidup lagi. Dia tidak ada di kuburan, tapi dia hidup. Wah, senang rasanya ya. Tuhan Yesus yang mati sudah hidup lagi. Wah, di mana ini sekarang? Oh, itu adalah siapa itu? Kok ada di tepi danau? Itu di tepi danau Galilea itu. Wah, itu adalah murid-murid Tuhan Yesus ya. Aku ingat ceritanya, itu adalah murid-murid Tuhan Yesus yang waktu itu bertemu dengan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus menemui murid-muridnya untuk mengatakan bahwa ini loh aku yang mati hidup kembali, jadi gak usah takut lagi. Wah, itu adalah murid-muridnya di Danau Tiberias ya. Waduh, aku senang sekali. Ternyata ini adalah mimpi. Tapi aku senang sekali ketika aku bermimpi. Tadi aku melihat Tuhan Yesus yang mati. Tapi aku tahu bahwa Tuhan Yesus sudah hidup lagi. Dan sekarang aku lihat murid-muridnya juga bersuka cita karena tahu Tuhan Yesus hidup lagi. Wah, aku juga senang sekali ya. Wah, aku senang sekali. Nah, teman-teman, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, hidup lagi, menampakkan diri kepada murid-muridnya,
Pada waktu itu Tuhan Yesus ajak murid-muridnya ke sebuah bukit. Dan Tuhan Yesus di sana bilang bahwa kamu harus menceritakan tentang siapa aku. Setelah Tuhan Yesus berbicara seperti itu kepada murid-muridnya, lalu Tuhan Yesus terangkat ke atas, naik, dan ternyata Tuhan Yesus naik ke sorga. Teman-teman, Tuhan Yesus naik ke surga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan menyediakan tempat buatku dan buat kalian. Nah, teman-teman, kamu tahu nggak surga itu apa? Surga itu adalah tempat yang indah sekali. Surga itu tempat yang enak sekali. Kenapa dibilang enak? Karena di surga tidak ada yang gak ada yang nangis, gak ada yang sedih, gak ada yang aduh sakit. Gak ada yang seperti itu. Di surga yang ada bersukacita. Malaikat Tuhan di sana memuji Tuhan dan mereka bersukacita. Dan di sana ada Tuhan Yesus. Wah, senang sekali ya. Kita bisa tahu tentang Tuhan Yesus, bahkan kita bisa percaya tentang Tuhan Yesus yang hebat, yang tidak hanya mati tapi bangkit hidup lagi dan naik ke sorga. Dan saat ini Tuhan Yesus menyediakan tempat buat kamu, buat aku, dan buat kita semuanya. Apakah kamu senang? Harusnya senang ya. Aku juga senang sekali karena aku punya tempat di sorga. Nah, anak-anak, sekarang Lause mau ajak kita untuk menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 14. Ya, Yohanes 14 ayat 2. Apa isinya? Yesus berkata, "Aku pergi ke rumah Bapa-Ku untuk menyediakan tempat bagimu." Aku pergi ke rumah Bapa-Ku untuk menyediakan tempat bagimu. Sekali lagi ya, Yohanes 14 ayat 2. Yesus berkata, "Aku pergi ke rumah Bapa-Ku untuk menyediakan tempat bagimu." Anak-anak, dari cerita ini kita belajar bahwa kita tidak perlu sedih, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu susah hati. Kenapa? Karena saat ini sekalipun Tuhan Yesus sudah pergi ke surga, tapi Tuhan Yesus menyediakan tempat buat kita. Sekarang ini Tuhan Yesus memang tidak ada di dunia, tapi ada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang selalu menyertai kita dan akan selalu menolong kita, melindungi kita. Jadi kita tidak perlu khawatir anak-anak, kita tidak perlu takut lagi. Kita punya Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit kembali pada hari yang ketiga, dan setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kalian, bagi Lause dan bagi kita semuanya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membuat aktivitas untuk cerita firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini. Tadi kita mendengar bahwa kita punya tempat di surga karena Tuhan Yesus telah menyediakannya buat kita semuanya. Jadi Lause mau ajak kalian membuat buku tanpa kata. Sebenarnya sih harusnya berbentuk buku, tapi di sini Lause ganti dengan sebuah kubus ya. Jadi bahan-bahan yang harus disiapkan adalah kertas origami berwarna kuning, hijau, merah, dan hitam. Kertas origami itu akan kita buat kotak-kotak seperti ini. Panjangnya dan lebarnya sama persis dengan bagian sisi kubus yang kita buat ya, seperti ini. Untuk warna hijau itu membutuhkan 2 kotak. Untuk warna kuning membutuhkan 1 kotak. Untuk warna hitam membutuhkan 1 kotak.
Sedangkan untuk warna merah membutuhkan 1 kotak. Jika kubus kalian yang kalian bikin nanti berwarna putih, kalian tidak perlu membuat kotak berwarna putih. Tapi jika tidak berwarna putih, kalian bisa membuat kotaknya. Jadi kertas origami dibalik gitu ya. Jadi dibuat kotak seperti ini. Nah, lalu anak-anak, apa yang kita butuhkan? Yang lainnya adalah double tip, tapi kalian bisa pakai lem cair, lem kertas gitu ya, lem uhu gitu. Kalian bisa gunakan penggaris untuk membuat kotak-kotak ini supaya lurus, gunting ataupun cutter. Nah, sekarang saatnya kita membuat kubus yang kalian sudah gunting berdasarkan pola yang memang sudah diberikan kepada papa mama kalian ya. Pinggir-pinggirnya dilem atau dikasih double tip. Nah, setelah kita copot semuanya bagian kertasnya, lalu kita coba rekatkan ya. Buat yang rapi. Nah, seperti ini. Lalu bagian yang lainnya. Lalu bagian yang sisi sininya. Lalu ini dimasukkan. Hati-hati ya, yang ini agak susah. Jadi harus sama-sama. Nah, jadi kubusnya ya. Nah, setelah itu anak-anak, ini kan ada sisi yang sebelah sini satu, sisi satu kan. Nah, yang 2 sisi di sini kita tempelkan warna hijau. Lause juga pakai double tip ya, tapi kalian bisa pakai lem uhu cair atau lem kertas, terserah ya. Kita tempelkan. Nah, kita tempelkannya yang rapi ya. Nah, seperti ini. Jadi ini sisi sini lalu sisi sini yang warna hijau ya. Jangan sampai salah. Ini warna hijau yang satunya lagi kita akan tempelkan. Nah, kita belajar untuk rapi ya. Ayo kita tempel lagi. Yang rapi. Oke. Nempel. Sudah. Jadi sisi sini dan sisi sini. Setelah itu kita ambil warna kuning dulu. Ini jangan sampai salah ya. Nih, jadi yang pertama kita cari warna yang kuning dulu. Nanti kita akan tempel ya. Jadi kenapa dibilang buku tanpa kata? Karena memang tidak ada tulisan atau tidak ada gambarnya. Tapi kita bisa pakai untuk membuat satu cerita. Nah, sisi yang warna kuning kita tempel dengan rapi. Ya, oke. Nah, setelah warna kuning, kita ambil warna hitam. Jangan salah ya. Kuning, warna hitam. Oke, ini kuning, ini hitam. Kita tempel yang rapi. Oke, sudah. Setelah kuning, hitam, kita ambil warna merah. Jadi bersebelahan ya. Nah, kubusnya sudah jadi ya. Penuh dengan warna-warna yang dapat kita pakai untuk bercerita. Meskipun tidak ada tulisan, tidak ada gambar, tapi kubus ini bisa dipakai buat bercerita. Anak-anak, kalau kalian lihat warna kuning ini menggambarkan tentang surga. Tadi Lause cerita bahwa Tuhan Yesus saat ini ada di surga dan menyediakan tempat buat kamu, buat Lause, buat kita semuanya, tapi yang mau percaya sama Tuhan Yesus. Di surga itu enak sekali. Tidak ada yang sedih, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang sakit. Di sana ada Tuhan Yesus. Malaikat di sana, di surga juga bersukacita memuji Tuhan. Jadi enak sekali di surga itu, bersukacita. Anak-anak, Tuhan Yesus mau semua orang masuk surga. Dan Tuhan Yesus menyediakan tempat buat semua orang. Tapi masalahnya adalah hati manusia itu seperti warna hitam ini. Apa maksudnya? Hati manusia itu penuh dengan dosa. Ingat tadi Lause bilang
bahwa di surga tidak ada dosa. Dan Tuhan tidak bisa hidup bersama-sama dengan dosa. Oleh sebab itu, kita yang berdosa itu tidak akan bisa tinggal di surga. Tapi Tuhan Yesus berikan jalan keluar, anak-anak. Tuhan Yesus mau datang ke dunia dan mau mati di kayu salib. Darahnya yang tercurah di atas kayu salib itu dapat menyucikan dosa-dosa kita, dapat menyucikan hati kita yang penuh dengan dosa. Dan satu-satunya yang dapat membuat kita tinggal di surga adalah dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus, yang akan membuat hati kita yang hitam, yang penuh dengan dosa ini menjadi hati yang putih. Apa maksudnya? Yaitu hati kita yang hitam, yang berdosa ini disucikan, sehingga kita menjadi anak-anak atau orang-orang yang dosanya sudah disucikan, sehingga kita akan bisa masuk surga, anak-anak. Nah, bagi siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, saat ini Tuhan Yesus menyediakan tempat di surga. Sehingga nanti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, atau kita dipanggil Tuhan, kita meninggal, jangan takut. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Di sana tempatnya sangat menyenangkan, lebih enak di surga. Di dunia enak, di surga lebih enak lagi. Maukah anak-anak percaya sama Tuhan Yesus sehingga kita bisa masuk surga? Dan saat ini ketika Tuhan Yesus menyediakan tempat, Tuhan Yesus pun juga menyediakan tempat buat kita. Mau anak-anak? Nah, anak-anak, Lau Sesanti mau ajakin kalian untuk nyanyi satu lagu yang akan mengingatkan kita, mengajarkan kepada kita bahwa kita punya rumah di surga. Kalau kita lagi sedih, ingatlah bahwa kita punya rumah di surga yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Dan di sana tidak ada yang sedih, tidak ada yang sakit. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jika kalian belum bisa, ikutin Lau Sesanti pelan-pelan. Ya, oke? Mari kita nyanyikan lagu ini. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Bisa? Kata-katanya pendek dan gampang ya. Yuk kita nyanyikan lagu ini 2 kali lagi. Rumahku ada di dalam surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Lagi, rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Nah, anak-anak, mari kita akan berdoa, kita berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini kita bisa dengar firman Tuhan yang mengajarkan tentang siapa kita dan akan kemana kita. Yuk kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengar cerita tentang firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan Yesus saat ini ada di surga, menyediakan tempat buat kami semuanya Tuhan. Kami tahu ketika nanti kami mati, kami akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan biarlah itu membuat kami menjadi senang. Karena kami tahu ketika di surga tidak akan ada kesusahan, tidak akan ada yang takut, tidak akan ada yang sakit maupun kelaparan. Karena yang ada, kami bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga bersuka cita. Tapi Tuhan, kami tahu bahwa untuk bisa ke surga, kami membutuhkan Tuhan.
Kami membutuhkan Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kami sehingga kami bisa masuk ke surga. Karena kami tahu Tuhan, di surga tidak bisa ada dosa. Dan hati kami adalah hati yang penuh dengan dosa. Tapi kami tahu Tuhan, pada hari ini bahwa ketika kami percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk tetap terus menjadi anak-anak Tuhan yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak mau berbuat dosa lagi, kami mau berusaha menjadi anak yang lebih baik lagi, karena kami ingin membuat Tuhan menjadi senang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik semua, bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah. Sekalipun masih secara online. Tetap semangat dan selalu bersuka cita ya adik-adik dalam ikut ibadah. Bagaimana liburannya kemarin? Seru? Seru? Puji Tuhan. Hah? Kenapa? Ada yang gak seru? Kenapa gak seru? Gak bisa kemana-mana. Gak apa-apa adik-adik, gak harus kemana-mana untuk bisa liburannya jadi seru. Adik-adik liburan bareng papa mama, bareng kakak, bareng adik, bareng orang-orang yang adik-adik sayang, itu udah pasti seru banget ya. Kita juga mengurangi keluar-keluar, kita mengurangi kemana-mana supaya kita menjaga kesehatan kita dari banyak virus. Wah, virus ada di mana-mana adik-adik. Dan juga mencegah penyebaran virus ya. Oh iya adik-adik, Lause punya satu pengumuman yang penting. Adik-adik dengarkan, buka telinganya dan perhatikan. Oke? Minggu depan kita masih ibadah secara online melalui YouTube dan juga Zoom ya. Jadi adik-adik selama ini kan ibadahnya melalui YouTube. Minggu depan adik-adik bisa masuk ibadah di dalam Zoom. Jam berapa Lause? Sama, jam 10.30 ya, seperti YouTube. Seperti yang biasanya, jam 10.30. Jadi bisa dua, bisa YouTube, bisa Zoom. Oke? Lause berharap adik-adik bisa masuk melalui Zoom. Ibadahnya melalui Zoom. Jadi di situ ada Lause-Lause, adik-adik bisa ngobrol-ngobrol, bisa tanya-tanya, bisa berdoa bersama, melakukan aktivitas bareng-bareng, bisa tanya jawab gitu ya adik-adik. Jadi Lause berharap adik-adik bisa masuk ibadah melalui Zoom jam 10.30. Tapi masuk ke Zoom bukan jam pas 10.30. Sebelum 10.30 adik-adik bisa masuk. Jangan telat, oke? Sekali lagi, sebelum 10.30 adik-adik bisa masuk ke Zoom. Link Zoom-nya Lause taruh di bawah description box ini ya. Adik-adik nanti klik. Bisa minta tolong papa mama atau kakak atau orang-orang di rumah yang bantu adik-adik untuk masuk ke dalam Zoom. Sekali lagi, jangan telat ya, sebelum 10.30. Pakai pakaian yang rapi, yang sopan, mau ibadah. Bawa Alkitab dan juga buku catatan untuk adik-adik catat firman Tuhan. Oke. Adik-adik bisa mengerti? Puji Tuhan. Yuk kita mau tutup ibadah kita hari ini dalam doa. Kita naikkan Bapa terima kasih, nanti Lause yang tutup dalam doa. Oke? Sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan Yesus yang
kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah. Sekalipun masih secara online, tapi Tuhan terus berikan kami semangat dan sukacita untuk ikut beribadah. Tuhan, kami bersyukur kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman-Mu yang kami dengar, tolong kami untuk kami lakukan. Bukan cuma didengar lalu kami lupa, tapi kami mau melakukan sebagai tanda bahwa kami adalah murid-murid Kristus. Tuhan, tolong kami di dalam sehari-hari kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Bapa, minggu depan kami akan ikut ibadah bisa melalui YouTube dan Zoom. Terima kasih ada Zoom yang bisa kami pakai untuk bisa berinteraksi, bisa ngobrol, bisa berdoa bersama, bisa tanya-tanya, ketemu lause, ketemu teman-teman di dalam Zoom. Terima kasih Tuhan, dan kiranya melalui Zoom kami boleh beribadah dengan baik. Tuhan, kami terus berdoa untuk negara kami di dalam masa pandemi ini. Tuhan, berkati agar kiranya negara kami dan dunia ini boleh kembali sehat, sehingga ada waktunya kami boleh kembali lagi ke gereja untuk beribadah bersama-sama. Tuhan berkati setiap kami, adik-adik di rumah, berkati papa mama, berkati semua orang-orang yang kami kasihi untuk tetap dalam keadaan yang sehat. Sekalipun harus bekerja di luar, tapi Tuhan jaga orang tua kami, Tuhan jaga orang-orang yang bekerja di luar. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Tuhan minggu depan sekali lagi kami boleh beribadah. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati lause-lause yang sudah melayani hari ini, kiranya terus diberikan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan juga Tuhan berkati adik-adik di rumah, masih dalam masa liburan, ada juga sudah yang bersiap untuk masuk sekolah. Tuhan berkati, berikan kepintaran, Tuhan berikan kerajinan di dalam sekolah. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan sekali lagi semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Langsung tunggu di Zoom ya. Oh iya, adik-adik masuk ke Zoom di kelas masing-masing. Ya, di bawah di description box udah ada link Zoom untuk masing-masing kelas. Jadi jangan salah masuk kelas. Oke? Sampai jumpa adik-adik.